Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Selamat malam semuanya. Selamat Onyo Kenta. Malam. Fishy, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Sehat? Agak kurang sehat. Kenapa? Lagi habis suaranya baru pulang dari Bandung lagi. Oh, Marsyanya kemana? Marsyanya lagi main ke atas kayaknya. Main ke Ngecek atas sendiri? Iya. Dia nggak takut? Nggak takut, kan sesama dia. Oh iya. Ya, Kak. Oh, iya. Marsya nggak takut Iya. katanya. Marsya nggak takut. Iya nggak takut. Nah hari ini memang aku pengen ngenalin Onyo, ponakanku juga. Udah pernah waktu di kantor kan foto sama Aunty Frisly kan? Iya, sama Aunty Frisly udah, tapi belum kenalan Sama Marsya. Sama Marsya. Nanti kita ngobrol sama. Ya tapi Onyo udah lihat terus di TV lah Marsya di waktu podcast gitu. Jadi hari ini kita bakal ngobrol langsung ya. Oke. Sama Marsya ya. Oke. Tapi sebelum kita ngobrol sama Marsya, kita akan seperti biasa cerita tempat ini. Dan aku ingin menjawab beberapa request, pertanyaan, permintaan kakak beradik MOP Lovers di rumah. Ada yang bilang di komen-komen kita bahwa minta kita di sini untuk membicarakan tentang kasus pembunuhan yang sekarang ini sedang viral. Dengan tegas dan rendah hati kita bilang bahwa di sini kami bukan hakim, kami bukan aparat yang berwenang. Jangan sampai nanti kemudian karena satu kata-kata atau mungkin satu komentar akhirnya menimbulkan fitnah. Jadi di sini kami tidak menilai baik atau buruk ataupun mengungkap seperti apa kejadiannya gitu ya. Benar. Karena itu ada, sebenarnya kalau anak indigo tuh punya etikanya sendiri masing-masing kan. Kapan kita bisa melihat masa lalu orang itu dan kapan enggak? Iya. Dan kadang juga dari mereka, karena kita tahu mereka itu adalah jin yang menyerupai, kadang juga ada beberapa pesan yang dia menyampaikan cuma kayak, ini untuk kamu aja ya. Gitu. Jadi dia lebih menyampaikan, oh yang ini, kalau yang ini kamu boleh ceritakan, oh yang ini kamu boleh sebutkan, kayak gitu. For your information aja. Yeah. Nah kalau sekarang Nyo, kita pengen tanya ke Aunty Frisly. Onyo waktu itu pernah cerita waktu Onyo ada di ke mana di Cancar, Onyo sempat ada ngalamin beberapa kejadian gitu kan, yang Onyo sadar. Nah, kalau misalkan Onyo ditanya Aunty Frisly boleh nggak ngeliatin mungkin ada nggak kejadian Onyo yang sebenarnya Onyo nggak sadar nih, tapi ada kehadiran mereka di situ. Onyonya mau nggak? Boleh nggak? Maksudnya kayak gimana tuh? Jadi Aunty Frisly mau ngeliat ke dulunya Onyo pernah ketemu nggak sama hal-hal gaib tapi Onyo nggak sadar. Ketemu enggak ya? Kalau di sini atau di Jakarta? Dulu. Ketemu enggak, tapi waktu itu kan di sana kan biasanya berdoanya giliran gitu ya Uncle, di rumah gitu. Ya. Pas habis berdoa itu, pas masuk ke rumah, pas mau jalan kan jauh dari rumah Onyo ke tempat berdoa itu sama kayak ke itulah ke ya jaraknya lumayan lah ya, ke rumah Uncle lah. Iya Segitulah. Terus pas pulang nih kan sama temen-temen sama temen-temen teman main Onyo. Iya. Terus biasanya itu ambil kain gitu di jalanan gini-gini kan udah malam nih, gak ada motor yang lewat kan kampung. Terus gitu main ini, terus main gini, terus tiba-tiba diem. Kita tiba-tiba diem, nggak kepikir apa-apa, diem aja, tergitu, jalan aja. Terus habis itu pas udah deket rumah masing-masing nih kan, hah kok tiba-tiba diem? Terus mereka bilang, kenapa? Emang tadi kita diem? Terus mereka bilang, terus Onyo bilang, iya diem tadi. Terus mereka bilang, enggak, pikiran aja gitu. Akhirnya lanjut deh, lanjut gini-gini di depan rumah. Akhirnya capek, terus langsung masuk rumah masing-masing deh. Tapi agak aneh gitu. Nah ini yang mau kita tanyain ke Aunty Frisly, sebenarnya kejadian itu apa sih yang terjadi saat itu? Kalau misalkan Frisly bisa flashback ke ceritanya Onyo, boleh ya Nyo ya? Boleh. Boleh. Kalau aku ngerasainnya ya, waktu dia main ini ada satu yang sosok yang tinggi, terus dia kurus. Adanya tinggi tapi ada di belakang mereka aja gitu. Iya benar sih, kan kita jalannya gitu, di samping kita itu ada kuburan orang luar negeri gitu. Kayak habis
yang kayak Indonesia gitulah dari dulu banget. Ya kuburan zaman dulu banget. Zaman dulu gitu, banget, ya, ya. zaman dulu banget. Tapi kita mainnya kan dia kan ada kali nih Uncle, kali. Tapi dia di sawah-sawah, kuburannya di sawah-sawah tapi di atas tanaman yang gak ada sawah gitunya. Di atas itunya. Kita berhentinya pas lewat kuburannya dia. Oke. Tapi kayaknya bukan sosok itu, Bukan. dari makam itu. Itu sebenarnya kayak sosok yang memang mencoba untuk interaksi, tapi mungkin karena anak-anak Onyo dan teman-temannya itu mereka tidak terlalu peka dan mereka juga masih mikir yang lempeng gitu kan, Uncle. Jadi nggak yang kayak mikirin oh tadi ada apa ya, mereka nggak ngerasain seperti itu. Jadi dianya lebih ke yang ya mau sil gagal, tapi dia coba untuk interaksi, sempat mau kayak megang atau membuat untuk merasakan. Karena secara pribadi yang aku lihat Onyo sendiri itu bukan orang yang mampu atau gampang banget buat disentuh sama mereka. Ya. Mereka itu nggak bisa sembarangan nyentuh kamu atau apapun itu. Makanya kalau misalnya di tempat sana, di tempat kamu dulunya itu, pas tempat main atau di daerah sana, karena kan jarak antara satu rumah dan rumah lainnya itu agak jauh ya. Jauh, betul sekali. Dan masih banyak pohon-pohon kosong atau kebun kosong. Betul. Nah di sana itu diisi sama mereka yang mereka merasa oh ini bagian Ya, kita bagian loh, ini tempat kita. Ini beda kebun lagi, beda lagi penunggunya Uncle. Ya. Makanya pada saat mereka berhenti, pas banget mereka berhenti di tempat yang ada mereka. iya sosok tinggi, itu penguasanya. Dari Pohon. pohon yang kayak bentuk segitiga tapi aku nggak tahu apa. Iya aku juga nggak tahu nama pohonnya, tapi itu rantingnya tuh agak turun gitu sih. Iya, tapi di sana sih ada istilahnya rumah yang udah lama Uncle. Iya, rumah. Sekarang udah dirobohin kan. Kalau kita setiap pergi lewat rumah itu kan suka rumah itu kan kosong, banyak burung-burung yang hitam-hitam gitu dalamnya. Iya. Rumah itu kan Burung kosong. gagak atau walet Iya, mungkin biasanya. gitu. Biasanya Onyo sih nggak kepikir buat gini. Itu ada setannya, ini ada setannya. Onyo nggak kepikir gitu. Tapi teman-teman, tapi orang-orang di kampung kita itu, Bet, kalau bahasanya kita kan, Bet, Oneve itu artinya tadi malam. Tadi malam itu pas kita jalan itu ada rumah yang kosong itu bunyi loh. Kadang-kadang pintunya tutup sendiri. Tutup sendiri. Kan pintunya kebuka gini kan? Kebuka gini. Pas kita lewat teman-teman ngerasain ketutup gini. Gitu. Tapi Enggak. tapi Onyo bilang gini, tutup sendiri. Mungkin angin kali. Onyo nggak pikir buat ke arah gitu. Ke arah sana. Ke arah sana, Ya. gitu. Jadi rumah itu akhirnya dirobohin. Si rumah itu sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada di sama warga, udah dirobohin. Jadi sayur-sayuran gitu. Oke, jadi kebun ya. Jadi kebun. Oke, itu tadi tadi Onyo. Nah, kalau Kenta kan udah lumayan sering nih ketemu sama Frisly, ketemu sama Mas Nanda sama tim yang biasanya kita datangin tempat-tempat auranya kuat sekali. Setelah pulang, sekarang lebih peka nggak sama hal-hal misterius? Aku waktu mandi sendiri, tapi takutnya tutup matanya tuh takut. Iya, takut sama kayaknya. Iya. Jadi aku matanya gini. Iya. Ceramah sambil melek. Iya, gitu. karena aku merasa belakangnya ada yang ngeliatin. Iya, liatin. Terus aku lihat belakang terus. Gitu aja ya. Terus kemarin aku ke MOP di waktu malam. Aku lantai 3. Aku naik lantai 3. Terus Terus ada apa? ya kamu cerita dulu, nanti kita ceritain ada apa di lantai 3. Terus lantai 3. Terus ada air dispenser ya. Iya. Aku lewat air dispenser. Terus airnya keluar sendiri. Kayak ada yang mencet. Ya, iya. Iya. Jadi merasa gak enak gitu. Ya itu sebenarnya kalau di kantor MOP ya, aku jawab dulu. Mungkin kalau kakak beradik penasaran di rumah, kita pernah bahas ini syutingnya di kantor MOP. Jadi di kantor tuh sebenarnya banyak, ada kepala buntung yang lidahnya keluar, ada pocong di pojokan, kemudian ada si sosok yang nggak mau turun itu yang pemalu juga. Iya, yang pemalu. Jadi mungkin itu adalah interaksi mereka, betul nggak? Iya benar. Mungkin karena yang aku lihat kan semakin kesini kayak yang kita bilang kan, radar ketika Kak Kenta ada di satu tempat yang energinya cukup besar dan kakak
dekat sama aku, dekat sama Mas Nanda, dekat sama Uncle yang rata-rata kita bisa merasakan kehadiran mereka. Iya. Dengan otomatis sebenarnya Kak Kenta pun mampu untuk merasakan mereka. Iya, walaupun nggak ngelihat gitu. Iya, waktu itu sama Nanda. Iya. Aku sama Nanda. Jadi aku lewat 2 makeup, pintunya Gerak. iya tutup sendiri. Itu Memang di ruangan itu barangnya sering berpindah sendiri sih. masa? Iya. Iya, tapi itu ceritanya lah. Iya. Ini yang menarik, kita mau bahas tempat ini sekarang, Fris. Oke. Dari awal aku datang, nggak tahu benar apa salah gitu ya. Ada yang mainin besi. Terus juga dari tadi tuh ada yang ngintip dan salah satu sosok anak kecil yang sebenarnya ini anak kecil juga agak aktif ya. Hah? Dia sempat ngasih lihat pas tadi dia lari. Onyo tadi sempat ngeliat juga ya yang Iya, Onyo nanya. betul. Dia tadi Onyo sempat nanya, "Kak, itu ada yang lari nggak sih? Itu bener orang atau gimana ya?" Enggak, tadi pas Onyo kan Lagi berdiri di ya, sini lagi, ya? enggak, tadi lagi di situ Oh. sama Uncle Kenta, Kang Nanda deket ayah, Onyo berdirinya pas Onyo bagian ayah nggak salah nengok gini, terus di sini ada yang lari gini, ceng gitu. Iya. Karena itu Tapi dari Onyo tadi nggak coba tahu buat itu siapa, Cuk. interaksi. Oke. Ada anak kecil. Iya. Siapa anak kecil ini? Belum ada obrolan apa-apa, tapi dari tadi dia pindah-pindah. Ini kan ada beberapa pilar ya. Tiang-tiang ini dia pindah. Dia tadi di belakang sini, terus di belakang ujung sana. Dia kayak berkali-kali. pengen bercanda gitu ya. Ngumpet. Ngumpet, Dia terus kayak dia lari. nunjukin. Dia kayaknya suka sama Uncle Kenta deh. Masa? Enggak boleh kayak gitu. Iya, tapi kenapa ya? Aku udah beberapa kali ikut podcast horor kan. Tapi aku muar, tapi apa ya? Merasanya Nggak kular. bukan takut. Apa ya? Sesak. Iya, itu apa ya? Merasa enak, bukan enak ya. Merasa Lebih tidak takut iya, gitu. Sudah mulai terbiasa Iya. berarti. Dia bisa menerima gitu. Iya. Tadi juga Uncle maaf. Tadi juga pas jalan ke sini, pas jalan ke sini kan. Tadi pas deket ada kan rumah kosong di sebelah rumah kosong ini warna Di putih depan. di depan. Iya. Ya benar ganti kan nih. Ini sini warna kosong. Terus di bis di dekat bis ada yang ketawa, hihi gitu. Kamu dengar sendiri. Iya, ada yang ketawa, hihi. Tapi Onyo nggak mau cerita sama ya. Hihi. Oke. Nyala. Barusan bunyi. Nit. Kayak ngasih tahu deh gara-gara disebut sama Onyo. Ini si perempuan tadi atau laki-laki? Ada suara tadi barusan. Siapa? Ada yang ngomong, ada yang ngomong. Siapa? Ada yang ngomong. Siapa ini? Enggak, Siapa? dari belakang kayaknya. Siapa? Dengar kan? Dia ngomong. Laki-laki. Enggak, dia ngomong aku. Demi Allah. Aku kata dia. Siapa? Ini yang dari belakang lagi deh kayaknya. Uncle di belakang Onyo dikit deh. Uncle di belakang Onyo dikit deh. Kenapa sayang? Ini yang tadi aku mau ceritain juga. Begitu aku datang ke sini, tadi waktu ngobrol ada dua makhluk yang aku lihat. Pertama aku lihat di luar sana, di antara mobil-mobil, dia kayak lompat aja gitu. Dia cuma bayangan hitam terus lompat. Kemudian aku ngeliat satu kain panjang hitam terbang dari arah sana ke arah sana. Ke sana, ngelewatin gedung. Enggak, di sini nih, di pilar Oh, ini. Dia oke. dia lewat gitu terbang. Hitam. Itu apa ya? Kalau sosok kain aku belum ngeliat sosok apa, tapi kalau sosok yang loncat itu sama. Jadi tadi pas lewat kan kita sempat ngelewatin banyak banget mobil yang mobil diparkir ya. banyak. Jujur lebih besar interaksi mereka-mereka yang ada di sekitar mobil itu. Ya. Kenapa? Karena kayaknya mereka itu mencoba untuk menceritakan kejadian-kejadian yang sebenarnya bukan terjadi di sini. Misalnya, ada beberapa sosok yang coba untuk bercerita kalau dia itu merupakan korban dari kecelakaan di depan jalan atau apa, dan mereka mencoba untuk menunjukkan secara fisik di dekat mobil. Cuma dia tuh nggak berani buat nunjukin ke arah sini karena penunggu yang ada di sini itu beda lagi, Uncle, sama yang ada di depan. Nah, kalau sosok yang hitam yang tadi loncat itu dia loncat-loncatan nggak bisa diem kan Iya. antara mobil satu ke yang lainnya. Ini sih kalau korban kecelakaan Iya. motor Motor. dan memang Kondisinya dan memang bisa dibilang mungkin karena ini, iya. karena ajakan ini. Apa bilangnya ya? Apa enaknya halusnya ngomongnya? Kayak
ya sengaja Untuk diambil jiwanya gitu ya, tumbal lah kasarnya. kasarnya tumbal. Tapi Jadi bukan dia- dari gedung ini ya, Ya. sebenarnya lebih ke daerah. ya Karena dia tadi jelas banget sih, Iya. makin berasa kesini Iya. makin banyak yang nyamperin kita. Mhm. Kak Kenta kenapa mulai ngerasa gak enak ya? Iya. Betul. Merasa enak. Ini pahan gini. Dipegang. Iya. Soalnya sekarang kayak dari belakang sana juga ada yang berarti belakang situ tuh tangga ya? Tangga di sana. Tangga bukan? Tangga. Oh ada. Di ada, luar. Lidah. ada. Tapi ada tangga juga. Coba sini. Oh oke. Soalnya ada sosok yang datang dari tangga Hah? dan dia tuh coba buat ngajak yang Ini itu yang ini kayaknya coba tadi buat ngomong. Makanya aku bisa connect yang kok tangga atas. Oh mungkin dia tahu. Maksud aku tadi nanya siapa bukan menantang ya, tapi lebih berinteraksi. Bukan maksudnya aku sok jagoan, tapi kan lebih merespon baik sih. Mereka mengganggu pendengaran kita gitu ya. Itu udah mulai begini dia. Udah mulai begini-begini di belakang. Di belakang aku. Terus mengganggu headphone kita karena mereka mau coba interaksi, makanya aku tanya siapa, karena kalau kemarin-kemarin kita kan seringnya lepas, malah kasihan nantinya mereka nggak bisa bicara. Aku coba deh, aku tanya siapa, terus dia jawab Aku. kata dia, denger nggak? Tadi Ya masuk, lumayan sih iya. tipis. Terus Makanya dia tadi Ini siapa? nggak, itu dari yang di belakang. Soalnya aku bingung ya, tapi aku jujur aku bingung banget sama Kak Kenta. Kenapa Kak Kenta tuh disukain sama anak kecil terus ya? Karena Uncle kalau dilihat beberapa makhluk yang menyerupai sosok anak kecil, dia coba untuk bermain sama Kak Kenta, entah itu yang tadi mencet-mencet, coba buat megang. Bahkan tadi ada yang nanti ada suara lagi. Ada yang gini. Iya. Itu jelas. Karena mungkin mereka tahu, makin kesini tuh mereka tahu kalau kita akan coba untuk berinteraksi dan menerima frekuensi mereka yang ada di sini. Makanya dia coba makin deket. Cuma dia tadi tuh coba yang buat kayak tadi megang Uncle terus tiba-tiba terbang lagi ke atas. ya Kalau ke Kak Kenta dari tadi mencet-mencet terus megang Iya. dan kaki ini ya bawah. Kakak kakinya ngerasa Berat. panas. Iya, ini apa ya? Kayak pegel. Kesemutan gitu. Oke. Enggak, tapi tadi panas, taunya tiba-tiba langsung dingin. Iya. Karena mereka udah mulai tahu kalau Iya. kita di sini mulai membuka diri untuk interaksi sama mereka dan frekuensi mereka kebetulan sekarang makin gede, makin besar karena yang dari luar ngerasa kalau kita lagi ngobrolin mereka. dan kita menerima akan adanya interaksi mereka, jadi mereka oh ya udah, tapi responnya sih baik. Aku merasakan, maksudnya feelingnya mereka bukan yang bermaksud aneh-aneh kayak yang waktu itu kita pernah datengin. Itu aku takut banget, takut dijahatin. Kalau kamu bisa ceritain tempat ini tuh dulu apa sih? Oke. Kalau dari tempat ini sendiri, pas tadi aku masuk turun dari mobil, aku ngeliat di belakang sana, belakang gedung ini sampai ke jalan raya. Berarti depan sini jalan raya ya? Iya. Jalan raya itu bekas pemakaman sekitar 1800-an, berarti abad 18-an. Itu pemakaman dari orang-orang yang memang tinggal di sekitar sini. Iya. Tapi memang sudah diratakan dan sudah diberi izin. Ya. Walaupun memang ada beberapa makam yang sudah dipindahkan, tapi sisanya masih banyak tulang belulang yang memang masih ada di bawah ibaratnya. Tapi ini udah lama banget. Nah kalau dari tempat ini sendiri yang aku lihat di belakang sini, daerah sini tuh ada perairan, makanya ada sosok setengah binatang dan setengah manusia yang dari tadi itu coba buat mengganggu. Walaupun dia belum menunjukkan secara fisik ke depan mata kita, Uncle. Ya. Jadi dari tadi cuma ngelihat penjaganya atau kalau kata kita dayang-dayangnya yang disuruh buat turun deh, kasih lihat, kasih tahu dulu kalau di sini ya itu ada gue, ibaratnya kayak gitu, ular Benar. ular putih yang aku lihat itu jelas banget gede. Terus kalau sekarang dari tadi itu kita dikelilingin sama sosok perempuan-perempuan Nah, ini
suara mobil deh kayaknya. Suara mobil di depan. Iya. Ya, maaf banget. Onyo mau cerita, maaf banget. Kenapa Onyo? Siapa? Ada suara laki-laki ya. Ya, kalau kamu cuma bunyiin doang kita nggak bisa denger. Kalau kamu mau ngobrol ya ngobrol. Gimana? Kalian? Ya nggak bisa denger, kita nggak bisa jawab. Kalau kamu nggak ngomong, kamu cuma bunyiin nging doang. Iya kan? Gimana? Ngobrolnya baik-baik aja. Kita juga datangnya baik-baik kan? Yang kita nggak ngapa-ngapain. Nih mau ngomong lagi nih? Enggak, ya udah. Nggak ada suara. Ditungguin. Ya, Terus? maaf. Onyo boleh cerita Ya nggak? boleh ya. Maaf. Hari ini Onyo kenapa ya? Tapi kayak mau dipegang tapi nggak bisa. Iya. Kenapa? Karena yang aku bilang itu, jadi sebenarnya kan Bukannya energi itu kita- ya, bukannya ingin mau dipegang ya. Iya. Tapi kayak rasa itu kayak udah mau Udah berasa panasnya, berasa panas tapi tiba-tiba dingin cung, lagi. langsung ke belakang lagi. Kayak mental gitu. Kenapa? Karena kan mereka ini coba buat mungkin interaksi pelan-pelan. Dari mulai tadi ke kakek yang tak berhasil, ke uncle belum dicoba, ke aku belum bisa. Nah dia coba buat interaksi sama kamu. Tapi karena sosok yang ngejagain kamu itu ibaratnya masih yang jangan, bukan dia yang harus megang. Ini auranya beda, bertolak belakang sama kamu gak akan diizinin. Karena lebih besar energi sosok yang ngejagain Onyo daripada energi mereka-mereka yang sekarang ada di sekitar kita. Ya. Apalagi sekarang kita lagi dikelilingi sama sosok Perempuan? bisa dibilang Mbak Kay, Ya. dan ada juga sosok Mbak Kay yang memakai baju merah, Ya. dan ada juga sosok perempuan yang dia normal kayak manusia pakai rok bunga-bunga. Aku baru mau bilang, Iya. aku nggak tahu dia bunga-bunga, tapi di sini cewek-ceweknya berwarna-warna ya. Iya benar. Bukan cuma itu doang yang Bukan cuma bunga-bunga. Ya, ada lagi warna yang lain. Ada. Makanya dari tadi tuh cewek-cewek ini mencoba untuk kita aja deh yuk yang nyamperin daripada yang lain cerita, daripada yang dari atas cerita, daripada sosok laki-laki yang tadi coba buat cerita, daripada anak kecil. Makanya si cewek-cewek ini coba buat ngedistract kita. Nah tadi itu ada satu sosok yang sebenarnya terbang dari atas, bukan mobil. Maaf, Kayaknya Kak Kenta udah mulai deg-degan banget ya. Iya, udah deg-degan mulai banget. panas. Iya. Ya, lanjut. Nggak apa-apa. Jadi tadi ada sosok angkel dari atas Ya. yang tadi angkel bilang, "Ini kayaknya udah mulai ada yang mau interaksi nih, bla bla bla." Dari atas itu ada sosok perempuan yang coba turun dan hampir banget megang kayak gini. Makanya tadi kamu bilang, "Kok ngerasa panas ya?" Tapi tiba-tiba kok dingin lagi ya? Ini sosok perempuan yang dari atas ke bawah panjang. Sosok perempuan yang aku lihat di depan nggak? Jadi dari lantai 4 ke lantai 2 dia, Panjang banget nih. aku nggak tahu apa, cuma kayak itu orang ngegambar apa bukan sih? Kok putih? Apa ya? Pindah-pindah gitu. Apa ya? Lah, kok dia geser? Oh ya mungkin kuntilanak kali lagi geser. Iya. Ini yang dari atas. Kayaknya mungkin karena sosok-sosok yang dari di lantai atas itu udah tahu kalau kita akan ke sana. Dan dia ngerasa, oh sebelum kalian yang nemuin kita nih, lihat dulu kita. Ya. Nih lihat dulu sosok aku gitu. Ya, oke. Tapi tenang aja, Onyo sekarang lagi nggak bisa diapain. Di sini ya. Oke. Tapi maaf Uncle. Ya. Tapi kalau kita misalnya nih Onyo jalan nih. Onyo ngerasa di mobil itu ada yang ngeliat Onyo. Iya, kalau di mobil emang ada. Makanya dari tadi aku lihat nggak sih, aku dari tadi ngeliatin ke sana. Karena di sana itu sosoknya lebih mengganggu. Maksudnya mengganggunya bukan auranya yang negatif, tapi keadaan wajah dan tubuhnya yang susah buat dijelasin. Kenapa? Uncle. Siapa dia? Sosoknya yang tadi sempat Uncle kasih tahu. Korban kecelakaan. Oh dia di situ laki-laki. sekarang. Ya, korban kecelakaan motor. Dia mencoba untuk bercerita mungkin, dan dia coba buat ngeliatin, tapi dia nggak ngeliat kita nih Uncle. Dia ngeliatinnya malah ke kamu. Iya. Kenapa Onyo? Karena mungkin dia bersayang, oh dia mau interaksi, tapi dia tahu energi dia itu nggak mampu untuk mendekat ke arah kita. Iya. Oke. Selain itu, kalau kita cerita tentang tempat ini lagi, tadi ada makam dari tahun 1800-an. Kemudian ada apa lagi sih di gedung ini? Setelah 1800 dibuat sebagai apa gedung tidak terpakai ini?
Kalau yang aku lihat di ujung belakang sana, mungkin itu kali ya yang tadi kakak bilang, kakak sempat ngeliat kayak kain panjang. Aku ngeliat ada satu kayak pendopo untuk beristirahat gitu. Tapi itu tuh jauh dari salah satu rumah yang dulunya memang rumah itu lumayan besar tapi tidak tingkat. Rumah itu dihuni sama orang Indonesia yang mempunyai keluarga lumayan banyak. Nah, pendopo itu biasanya menjadi tempat ketika sore hari keluarganya ini ingin main atau makan, itu anak-anak itu kumpulnya di pendopo, di tempat itu. Tapi Uncle, kayaknya di tempat itu juga pernah terjadi entah pembantaian atau apa, tapi memang peristiwa berdarah yang semenjak saat itu tempat itu dirobohkan dan sekarang sudah menjadi tanah udah rata ibaratnya gitu. Soalnya aku ngedapetin aura sedihnya, aku dapat aura di mana ada sosok orang tua yang menjaga anaknya ketika anaknya mau di apa-apain. Si orang tuanya itu lebih milih buat enggak, kalau mau ngapa-ngapain biarin anak saya lari aja, saya aja berusaha untuk menyelamatkan, tapi memang tidak bisa. Dan aku dapat perasaan sedih itu, cerita sedih itu tersampaikan. Oke. Ini yang aku pengen tanya juga, selain itu kenapa Marsha seneng banget, tapi dia seneng, dia ya happy, dia nggak bete kamu ada di sini, dia malah main ke atas terus. Nah, aku pengen tanya sebenarnya apa yang bisa menarik dia ke atas, siapa yang ngajak dia main, kenapa dia bukan cocok tapi dia bisa berteman lah, bisa berkawan. Nanti kita akan tanya langsung sama Marsha, sekalian kenalan sama Onyo. Ya, bentar. Onyo, kita kan tegang semua nih, semuanya tegang. Onyo mau cerita nih, bukan lucu ya. Tapi kalau waktu itu kan Onyo sama Jordi habis pulang podcast sampai di tunggu buat penasaran biar yang di rumah dengar sama cerita Onyo sama kenalan sama Marsha. Nanti kita akan lanjutin di part yang kedua, tetap di Kakak Beradik Podcast.